Kashmir, yang sering disebut surga di bumi, itu sebuah wilayah yang letaknya di bagian utara anak benua India. Pemandangannya yang indah banget bikin Kashmir sering dibandingin sama Swiss. Soalnya ada lembah yang hijau, danau yang tenang, dan gunung-gunung bersalju. Wilayah ini terkenal banget sama keindahan alamnya, mulai dari lembah Kashmir yang subur, sampai danau Dal yang ikonik. Tempat perahu tradisional Shikara berlayar santai di atas air. Pegunungan Himalaya dan Karakoram yang megah jadi bingkai buat tanah yang cantik ini, nambahin daya tariknya. Geografi Kashmir itu beragam banget dan juga menakjubkan. Bentuk tanah di wilayah ini ada dataran subur, bukit-bukit landai, sama puncak-puncak gunung yang tinggi, jadi tempat yang asik buat pencinta alam dan petualang. Tapi sayangnya, di balik keindahan alamnya ini, kecantikan Kashmir ternodai, sama konflik yang rumit, dan sudah lama terjadi. Meski begitu, pesona keindahan Kashmir tetap nggak luntur, dan terus menarik pengunjung yang pengen ngerasain ketenangan dan keagungannya. Sambil kita bahas lebih dalam soal kerumitan Kashmir, penting banget buat kita menghargai kekayaan alam dan budayanya, yang terus bikin kita kagum. Konflik Kashmir ini akarnya dalam banget di sejarah anak benua India, dimulai sejak pembagian India tahun 1947. Waktu India jajahan Inggris dibagi jadi dua negara merdeka, India dan Pakistan. Negara-negara bagian kecil dikasih pilihan mau gabung ke negara mana. Maharaja Jammu dan Kashmir, namanya Hari Singh, jadi bingung karena penduduk di wilayahnya itu unik, mayoritas Muslim tapi pemimpinnya Hindu. Karena bingung terus nggak segera ambil keputusan, akhirnya terjadilah Perang India-Pakistan pertama tahun 1947-48, yang bikin Kashmir jadi terbagi dua. India dan Pakistan sama-sama ngaku punya seluruh wilayah Kashmir, tapi masing-masing cuma menguasai sebagian, dengan garis kendali yang jadi batas nggak resminya. Konflik ini juga bikin muncul gerakan separatis di Kashmir, yang nambah rumit situasinya. Penting banget buat ngerti akar sejarah konflik Kashmir ini, biar kita paham kenapa situasinya rumit kayak sekarang. Beberapa tahun terakhir ini, kejadian-kejadian terkait keamanan di Kashmir makin banyak. Ini nunjukin kalau situasi di sana masih belum stabil. Misalnya nih, bulan Oktober 2024, ada serangan besar dekat Gulmarg, yang bikin 4 orang meninggal, termasuk 2 tentara India. Kejadian ini nunjukin banget kalau ancaman kekerasan itu masih terus ada, dan pasukan keamanan juga punya tantangan besar buat jaga perdamaian. Serangan kayak gini, nggak cuma makan korban jiwa-jiwa, tapi juga ganggu kehidupan normal yang susah payah coba dijaga sama warga di sana. Setelah kejadian-kejadian ini, seringnya ada operasi militer besar-besaran, kayak yang terjadi buat nanggepin serangan di Gulmarg itu. Operasi ini, meskipun penting buat keamanan, bisa bikin tegang suasana dan nambah banyak tentara di daerah pemukiman warga, jadi ngaruh ke kehidupan sehari-hari penduduk lokal. Dampak dari insiden keamanan ini nggak cuma soal kehilangan dan rasa takut saat itu aja. Ini juga bikin suasana jadi nggak pasti. Bikin turis dan investor jadi mikir-mikir buat datang, padahal mereka penting banget buat ekonomi Kashmir. Konflik di Kashmir ini nggak cuma soal kekerasan fisik, tapi juga masalah hak asasi manusia yang serius. Sejak pasal 370 dicabut bulan Agustus 2019, yang ngehapus status semi-otonomi Jammu dan Kashmir, laporan soal tekanan dan penindasan jadi makin banyak. Pemerintah India dituduh pakai cara-cara keras buat nahan orang yang beda pendapat, misalnya dengan nangkep orang sembarangan, dan ngebatasin kebebasan ngomong, dan ini makin sering terjadi. Salah satu hal yang paling bikin heboh dari penindasan ini adalah penggunaan undang-undang kayak Public Safety Act dan Unlawful Activities Prevention Act. Undang-undang ini dipakai buat nahan aktivis, wartawan, dan tokoh politik tanpa pengadilan. Ini bikin khawatir banget soal proses hukum yang adil dan kebebasan sipil. Dampak dari tindakan represif ini juga dirasain sama masyarakat umum. Sering banget internet mati dan komunikasi diblokir. Jadi ganggu kehidupan sehari-hari. Meskipun banyak tantangan, ada suara-suara dari dalam dan luar Kashmir yang terus berjuang buat hak asasi manusia dan keadilan. Tinggal di Kashmir, itu punya tantangan sendiri yang beda, nggak cuma soal ancaman kekerasan langsung aja. Banyaknya tentara dan pemeriksaan keamanan yang sering, itu jadi pengingat terus-menerus kalau ada ketegangan di sana.
Buat banyak orang Kashmir, kegiatan sehari-hari kayak pergi kerja atau sekolah itu sering banget telat dan keganggu, gara-gara ada penutupan jalan dan operasi keamanan. Kesempatan buat cari uang di Kashmir itu terbatas. Soalnya, konflik ini ngaruh banget ke sektor penting, kayak pertanian dan pariwisata. Jam malam yang sering dan putusnya komunikasi, itu ganggu banget usaha, jadi banyak keluarga yang keuangannya nggak stabil. Anak-anak muda khususnya, susah banget cari kerja. Ini bikin mereka jadi frustrasi dan putus asa. Pendidikan juga jadi bidang lain di mana orang Kashmir ngadepin banyak rintangan. Sekolah dan kampus sering banget tutup kalau situasi lagi tegang, jadi jadwal akademik keganggu, dan hasil belajar siswa juga kena imbasnya. Tapi meskipun banyak kesulitan, semangat tantang nyerah orang Kashmir itu kelihatan banget. Pariwisata di Kashmir, yang dulu pernah maju banget, sekarang kena dampak parah gara-gara konflik yang terus terjadi. Keindahan alam wilayah ini, yang harusnya jadi daya tarik utama buat pengunjung, jadi ketutup sama masalah keamanan dan peringatan buat nggak bepergian ke sana. Kejadian kekerasan dan operasi militer sering bikin tempat-tempat wisata ditutup sementara, ini makin bikin calon pengunjung jadi males datang. Dampak ekonomi dari penurunan ini besar banget. Soalnya pariwisata itu sumber utama pendapatan buat banyak orang Kashmir. Mulai dari pemilik hotel, operator tur, sampai pengrajin dan pemilik toko, kehidupan banyak orang bergantung sama banyaknya turis yang datang. Usaha buat bangkitin lagi pariwisata di Kashmir itu banyak banget tantangannya. Salah satunya yang paling berat itu ngubah pandangan orang kalau Kashmir itu daerah konflik. Meskipun banyak rintangan, tetap ada rasa optimis di antara orang-orang yang kerja di industri pariwisata. Di tengah semua tantangan ini, ada banyak loh usaha-usaha yang tujuannya buat menciptakan perdamaian dan rekonsiliasi di Kashmir. Kelompok masyarakat sipil dan organisasi lokal jadi yang paling depan dalam usaha ini. Mereka kerja keras banget buat nyatuin perbedaan dan ngajak orang ngobrol. Gerakan dari bawah yang fokus buat bangun komunitas dan nyelesain konflik, itu penting banget buat bikin masyarakat lebih rukun, dan ini kasih harapan buat masa depan yang damai. Salah satu contohnya itu kayak promosi pertukaran budaya dan dialog antar komunitas. Tujuannya biar saling ngerti dan bisa kerja sama antar kelompok yang beda-beda. Pendidikan dan pemberdayaan juga jadi bagian penting dari usaha bangun perdamaian di Kashmir. Program-program yang fokus ke pengembangan keterampilan dan kewirausahaan itu, ngasih anak muda bekal yang mereka butuhin buat sukses. Jadi ada pilihan lain selain lingkaran kekerasan dan putus asa. Jalan menuju rekonsiliasi itu panjang dan banyak tantangannya. Tapi, tekad kuat orang Kashmir dan teman-temannya, kasih harapan buat masa depan yang lebih cerah dan damai. Warisan budaya Kashmir itu bukti dari sejarahnya yang kaya dan pengaruhnya yang beragam. Wilayah ini terkenal banget sama kerajinan tradisionalnya, kayak shawl pashmina, karpet yang rumit motifnya, sama seni papier mache yang indah banget. Kerajinan ini bukan cuma jadi sumber penghasilan buat banyak keluarga, tapi juga cerminan warisan seni Kashmir yang diwarisin turun-temurun. Musik dan tarian itu bagian penting banget dari budaya Kashmir. Ada bentuk tradisional kayak Sufiana Kalam dan tari Ruf yang jadi pusat perhatian di perayaan dan festival. Makanan juga jadi bagian lain dari kekayaan budaya Kashmir, dengan campuran rasa dan rempah-rempahnya yang unik. Ngejaga warisan budaya Kashmir itu penting banget buat mempertahankan identitasnya dan numbuhin rasa bangga di antara warganya. Dengan merayakan dan berbagi kekayaan budayanya, Kashmir bisa terus menginspirasi dan memukau dunia. Kashmir itu wilayah yang penuh kontras, di mana keindahan yang luar biasa ada barengan sama tantangan yang rumit. Pemandangan alam dan warisan budayanya jadi bukti kalau Kashmir punya potensi jadi tempat tujuan yang damai dan sejahtera. Tapi, konflik yang terus terjadi dan dampaknya udah kayak bayangan gelap buat wilayah ini, ngaruh ke semua sisi kehidupan penduduknya. Meskipun banyak kesulitan, ada harapan dan semangat pantang menyerah yang kuat di antara orang-orang Kashmir. Usaha-usaha buat menciptakan perdamaian, promosiin warisan budaya, dan memberdayakan masyarakat itu lagi, ngebuka jalan buat masa depan yang lebih cerah. Jalan menuju perdamaian di Kashmir memang penuh tantangan, tapi bukan berarti nggak bisa diatasi. Dengan mengakui kerumitannya,
dan menerima potensinya, kita bisa ikut bantu wujudin masa depan di mana Kashmir benar-benar jadi surga di bumi. Sesuai Juwek.